Bunga sepatu atau dikenal dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis memiliki bentuk bunga yang indah dan diakui mempunyai arti tertentu oleh beberapa masyarakat budaya Indonesia. Indonesia memiliki berbagai warisan budaya, salah satunya adalah batik. Setiap coretan dalam batik menyimpan arti yang menggambarkan kisah dari berbagai penjuru Nusantara yang diwariskan untuk generasi mendatang. Salah satunya adalah motif Sido Arum yang terinspirasi dari bunga sepatu yang dimaknai sebagai simbol kebahagiaan serta mengandung harapan akan derajat yang bermanfaat. Batik Sido Arum berasal dari Jawa Tengah, daerah Yogyakarta dan Solo yang terkenal sebagai pusat perkembangan batik di Indonesia. Bunga kertas atau dengan nama latin bougainville sering digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu tanaman budaya dalam upacara adat hajat laut dan upacara adat 4 bulanan. Upacara adat hajat laut merupakan upacara yang dilakukan setahun sekali pada hari Jumat Kliwon di bulan Suro oleh masyarakat Pangandaran sebagai wujud rasa syukur atas hasil laut. Bunga kertas dalam upacara ini melambangkan kesucian dan aroma harum. Sementara itu, dalam upacara 4 bulanan merupakan ritual yang dilakukan oleh seseorang perempuan yang mengandung usia 4 bulan. Arti dalam menggunakan bunga kertas ini dalam upacara tersebut yaitu sebagai sumber makna panca indera dan budi pekerti yang baik serta mencerminkan harapan akan sifat mulia bagi sang anak kelak. Tanaman selanjutnya adalah bunga kamboja yang kita temukan di sekitar lobi tengah Fakultas Biologi. Bunga kamboja sendiri memiliki bentuk yang khas dan aromanya yang menenangkan. Bunga kamboja menyimpan makna penting dalam berbagai budaya di Indonesia. Contohnya di Bali, bunga ini punya peran sakral dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu. Ia sering digunakan dalam canang sari, yaitu persembahan kecil yang dipersembahkan setiap hari kepada para dewa. Tak hanya itu, Kamboja juga hadir dalam perayaan besar seperti Galungan dan Kuningan sebagai simbol kehadiran roh leluhur yang dihormati. Dalam upacara Pitrayudnya atau upacara kematian, Kamboja menjadi lambang pengantar arwah menuju alam selanjutnya. Sementara itu, dalam budaya Jawa dan Sunda, bunga Kamboja juga punya tempat tersendiri. Meski kerap dikaitkan dengan suasana pemakaman, bunga ini justru sering digunakan dalam ritual tolak bala. Contohnya, pada acara selamatan rumah atau mandi kembang. Bunga kamboja dimasukkan ke dalam campuran kembang setaman untuk membersihkan energi negatif dan membawa keberkahan. Selanjutnya adalah tanaman pepaya yang kita temukan di area sekitar Lab Riset. Ternyata, pepaya punya peran penting dalam kehidupan budaya berbagai suku di Indonesia. Bukan hanya sebagai buah sehari-hari, tapi juga bagian dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Di tanah Jawa misalnya, daun pepaya sudah lama dikenal sebagai obat alami untuk menurunkan demam dan melancarkan pencernaan. Sementara itu, di Bali, pepaya muda sering hadir dalam upacara adat sebagai simbol kesuburan dan berkah dari alam. Pada masyarakat suku Minangkabau, kayu jati digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah gadang, sebagai dinding, jendela, maupun pintu. Di Kabupaten Nrekang, terdapat tradisi leluhur yang masih dilakukan hingga saat ini, yaitu kenduri, dilakukan sebagai tanda kedukaan atau kematian, dan juga sebagai acara sukacita seperti pernikahan. Singkong telah menjadi makanan pokok dan komoditas utama masyarakat kampung adat Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Karena letak kampung adat Cirende di perbukitan yang cocok ditanami singkong, sebagian besar mata pencarian masyarakat Cirende adalah petani singkong. Singkong pertama kali dijadikan makanan pokok masyarakat Cirende sejak sekitar tahun 1924, saat tokoh masyarakat bernama Ibu Omah Asnamah muncul. Beliau merupakan orang yang mengenalkan cara mengolah singkong menjadi rasi. Kebiasaan memakan singkong tersebut hingga kini berlangsung sebagai bentuk pengajian untuk menghargai kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur mereka. Selanjutnya adalah tanaman nanas yang kita temukan di depan greenhouse Fakultas Biologi. Dalam aspek budaya, nanas digunakan oleh masyarakat Betawi pada tradisi pernikahannya.
Nanas biasanya digunakan sebagai bagian dari seserahan sirih nanas, yaitu rangkaian daun sirih yang ditancapkan pada buah nanas. Rangkaian ini dibawa oleh pihak laki-laki saat prosesi lamaran dan ngerudat, yaitu penyerahan seserahan menjelang akad nikah. Makna nanas dalam tradisi ini sendiri melambangkan harapan agar rumah tangga yang dibangun akan selalu diberkahi, hidup manis seperti rasa nanas, dan memiliki banyak mata rezeki seperti mata-mata pada kulit buah nanas. Bentuk buahnya yang bermahkota juga dianggap sebagai simbol kemuliaan dan penghargaan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya. Di Fakultas Biologi yaitu talas. Talas sendiri merupakan tanaman pangan penting dalam sistem pertanian huma masyarakat Baduy. Dibudidayakan secara organik tanpa bahan kimia, talas berperan dalam menjaga ketahanan pangan dan menjadi alternatif saat beras sawah terbatas. Selain dikonsumsi sehari-hari, talas juga menjadi simbol budaya yang tercermin dalam motif batik simbut, yang merupakan batik warisan khas Baduy yang melambangkan perlindungan, kesederhanaan, dan kedekatan dengan alam. Tanaman andong memiliki makna spiritual dalam tradisi masyarakat suku Kuli Susu, khususnya dalam upacara adat Kebengkak. Daunnya digunakan dalam ritual perere sebagai simbol perlindungan dan harapan agar anak-anak selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Hal ini mencerminkan nilai luhur dan hubungan erat antara manusia, alam, dan juga tradisi. Tanaman terakhir yang ditemukan di Fakultas Biologi yaitu melinjo. Melinjo dimanfaatkan secara luas dalam pengobatan tradisional oleh masyarakat desa Pruda di Sika, seperti untuk pengobatan penyakit kuning dan meningkatkan nafsu makan.